Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu lagi di channel mana? Channel untuk generasi yang ingin perubahan di masa depannya. Karena di channel ini banyak berisi tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang aplikatif, dan semoga ini bisa menyambung silaturahim antara kami dengan sahabat-sahabat semuanya. Ya. Beberapa hari yang lalu ada 3-4 orang ya menanyakan terkait masalah passion. Wah, ini kan seru untuk dibahas. Pertanyaannya, Anda butuh passion nggak? Orang yang nggak butuh passion satu, orang yang hidupnya sudah stabil, sudah selaras. Maka kalau Anda hidup masih tidak stabil, belum selaras, berarti kita butuh tes passion ya. Karena kan banyak tuh orang yang karirnya bagus, tapi ternyata dia asosial. Karirnya bagus, tapi tidak mudah bergaul dengan orang lain. Oke, maka penting tes passion ini untuk apa? Untuk melihat apa sesungguhnya yang menjadi motivasi kita. Ya, oke. Apa itu passion? Passion sebenarnya kita menemukan sesuatu yang kita sukai dan kita butuhkan. Very simple. Ya, jangan sampai kita banyak melakukan yang kita sukai, tapi ternyata tidak kita butuhkan. Betul? Itulah kenapa penting bahwa banyak orang yang hidupnya timpang karena mereka bekerja bisa jadi tidak sesuai passion. Ya, jadi kalau kita masih galau, masih boring, masih bete, dikit-dikit emosi, marah, maka bisa jadi kita bekerja belum sesuai dengan passion. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri passion adalah yang pertama kita menikmati. Walaupun kita nggak dibayar, kita tetap menikmati apa yang kita lakukan. Intinya kita suka gitulah, ya. Kita merasa itu mudah, walaupun yang lain kesulitan gitu ya. Contoh ketika passion saya adalah helping other, menolong orang lain, organisasi lain, bagaimana membangun corporate culture, budaya organisasi, maka saya akan senang. Seperti liburan aja ketika saya berkunjung ke satu perusahaan ke perusahaan yang lain gitu. Itu pertama. Yang kedua, kita semakin sering melakukan kegiatan itu. Kenapa? Ya karena kita suka. Jadi kita sering melakukan, kita sering latih, kita sering asah, sehingga dengan sering melatih, sering mengasah, kita semakin expert ya. Yang ketiga adalah kita sering mendapat pujian dari orang karena melakukan itu. Ya kenapa? Ya karena kita sudah ahli untuk melakukan sesuai dengan passion kita dan kompetensi kita semakin tajam ya, seperti pisau yang selalu diasah. Oke. Selanjutnya, kita selalu semangat ketika melakukan hal itu. Tanpa passion Anda tidak akan pernah semangat. Ibarat Anda main bola nggak dibayar, tapi Anda tetap semangat, ya. Kenapa? Ya karena itu passion Anda. Anda senang sekali dengan permainan bola. Oke, selanjutnya kita akan terus belajar, mendalami, kemudian mengembangkan diri di bidang itu. Kita nggak pernah bosan, kita nggak pernah lelah, kita mungkin sampai lupa berhari-hari, kita akan terjun menyelami kegiatan yang itu menjadi passion kita. Oke. Selanjutnya, ciri passion selanjutnya adalah kita puas ketika melakukan itu. Alhamdulillah, hari ini selesai training bersama dengan 60 orang pegawai dari BPSDM Kota Semarang. Nah, dia bahagia walaupun lelah, walaupun capek. Kenapa? Dia puas karena dia bekerja, dia do something berdasarkan passion. Ya, oke. Selanjutnya, dia akan mudah mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal itu. Kenapa? Ya karena itu sesuai passion dia. Gitu. Oke. Dan juga yang tidak kalah penting, kalau Anda ingin tahu apakah itu sesuai passion atau tidak, passion saya di mana, maka teman-teman semuanya, salah satu cirinya adalah Anda sampai lupa waktu. Lupa waktu tuh, bahkan berjam-jam di depan laptop, Anda sampai bingung
kok tiba-tiba sudah tengah malam, kok tiba-tiba sebelum subuh gitu. Oke, nah itu adalah ciri-ciri passion. Nah, bisa saya simpulkan sebentar bahwa passion itu adalah apa yang sungguh-sungguh ingin Anda alami, lakukan, menjadi, miliki. Be menjadi. Jadi Anda sedang membangun be, ya. Ini yang penting ini. Namun jangan salah, kalaupun nanti Anda mencoba untuk menuliskan, mengukur, ngetes passion, maka kalau bisa Anda benar-benar sudah siap. Selanjutnya, ya saya bisa simpulkan sebentar ya, bahwa passion adalah sesuatu apa-apa yang sungguh-sungguh ingin Anda alami, Anda lakukan, Anda menjadi, Anda miliki. Kita sedang membangun be, menjadi. Itu passion kita, ya. Jadi kalau mau nulis what's your passion, kita sedang tes passion, tulis dengan sepenuh hati apa yang ingin Anda alami, apa yang ingin Anda kerjakan, apa yang ingin Anda lakukan, menjadi apakah Anda ke depan seperti apa. Nah, tulis itu passion Anda, ya. Contoh, saya ingin menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Itu passion Anda untuk tahun ini. Maka tulis syarat-syaratnya apa saja. Saya ingin menjadi suami idaman untuk istri saya, maka tulis. Saya ingin menjadi ayah idola, maka tulis passion Anda. Banyak orang yang hidupnya gak kemana-mana gitu. Kenapa? Ya karena dia nulis resolusi tapi tanpa passion, tanpa aplikasi, sehingga resolusi ini berjalan di tempat gitu. Ya, oke. Maka yang kedua, setelah kita bicara passion, kita bicara syarat tercapainya passion, dan itu harus kuantitatif. Contoh, saya pengen punya rumah tahfidz tahun 2021. Maka syaratnya apa? Syaratnya adalah tahun 2021 di bulan Juli saya sudah mendapatkan 5 anak yatim untuk menjadi seorang penghafal gitu. Jadi harus kuantitatif. Oke. Contoh yang kedua, saya ingin keluarga sakinah. Maka kuantitatifnya apa? Seminggu tidak ada percocokan dengan pasangan hidup saya. Anak-anak rukun. Nah, itu kuantitatif, ya. Yang kedua, setelah syarat tercapainya passion, kemudian kondisi sekarang bagaimana? Nah, kondisi sekarang, kalau tadi passionnya adalah saya pengen punya rumah tahfidz, maka bulan Januari di 2021 ini saya belum punya anak binaan, saya belum punya anak yatim untuk dibina menjadi seorang hafidz gitu ya. Jadi kondisi sekarang bagaimana? Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga adalah tentukan skor. Jadi kalau ingin membangun rumah tahfidz di tahun 2021, maka skornya 1-10 Anda sudah berada di posisi mana? Oke, setelah Anda tentukan skor, Anda tentukan gap antara syarat dan kondisi. Gapnya apa? Do-nya apa? Yang harus Anda lakukan untuk mengurangi gap itu apa? Tulis. Oke. Ini ada instrumennya. Kalau teman-teman nanti berminat memiliki dan juga melihat instrumen seperti apa, nanti saya bisa share dan bisa tinggalkan komen di bawah ya, sehingga saya bisa tahu siapa saja yang mau. Dan jangan lupa sertakan email, alamat email, agar nanti saya bisa langsung kirim ke teman-teman semuanya instrumen dalam membangun passion. Dan ini di bukunya Cara Mudah Menemukan Takdir Anda, ujian passion ini sebaiknya dilakukan setiap 6 bulan sekali. Jadi bisa jadi passion Anda di tahun 2021 ada banyak, Anda bisa pilih-pilih di semester 1 apa passion Anda, di semester 2 apa passion Anda. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Jangan lupa yang belum subscribe bisa subscribe, semoga bisa mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.